Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita masih seputar baiat Aqobah yang kedua. Ya. Wa kanat iddatul ladina bay'u fi tilkal lailah 70 rajulan wa imra'ataini. Orang-orang yang membaiat Nabi pada tahun ke-13 Hijriah, 13 kenabian. Kan baiat Aqobah pertama, kemudian tahun berikutnya baiat Aqobah yang kedua. Baiat Aqobah yang kedua yang hadir itu 72 orang. Tilkal lailah 70 rajulan, 70 laki-laki, wa imra'atain, dan 2 wanita. Namanya Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Keduanya dari Bani Salamah. Jamaah sekalian, jadi yang membaiat Nabi itu bukan hanya kaum laki-laki saja ya, laki-laki dan wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita punya peranan dalam membangun peradaban Islam. Itu saja. Karena orang lagi rame Kartini ya, di Kartini ya, sebelum Kartini sudah banyak wanita-wanita muslimah yang terdepan dalam membawa kaumnya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Waqtara minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 nakiba. Rasulullah dari 70 laki-laki dan 2 wanita ini memilih 12 nakib, 12 wakil. Yakununa ala qaumihim kufala, menjadi kafil. Ya, menjadi kafilah, menjadi wakilnya. Kan kita mengenal ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini ada anggotanya. Dari 70 orang laki-laki, Nabi memilih 12 orang yang nanti akan mewakili kaumnya masing-masing. Itu begitu. Kenapa? Yang namanya Ansar ada Aus dan Khazraj. Khazraj, Aus terdiri dari beberapa bani. Itu begitu. Nah, masing-masing memiliki pemimpin. Supaya mereka bersatu, masing-masing mewakili kaumnya di hadapan Nabi, Nabi memilih 12 wakil. Is'ah minal Khazraj wa salasa minal Aus. 3 orang dari Khazraj ya, dan 9 dari Khazraj, salasah minal Aus, dan 3 orang dari Aus. Jamaah sekalian, ini kira-kira Nabi ngerti tanzim apa enggak sih ketika berusaha membangun kekuasaannya di Madinah? Kan selama ini kita dapati di Indonesia ini ada satu kaum yang mengatakan begini, tanzim bid'ah, organisasi bid'ah, enggak ada di zaman Nabi. Maka yang masuk organisasi mubtadi', dia melakukan perbuatan bid'ah. Jadi enggak perlu ada organisasi. Dakwah itu bisa dilaksanakan tanpa sebuah organisasi. Karena di zaman Nabi enggak ada organisasi. Enggak ada yang namanya tanzim. Enggak ada yang namanya hizb. Kan istilah munazzamah, tanziman, ahzab, itu seperti itu. Dulu saya termasuk yang berpendapat seperti itu. Enggak perlu organisasi lah, enggak ada sunnahnya itu organisasi. Tapi dari amalan Nabi ini, dari sunnah Nabi ini, Nabi menerima baiat sumpah setia orang-orang Aus dan Khazraj tahun sebelumnya dan tahun yang berikutnya, bahkan plus wanita. Di tahun yang pertama 12 kenabian hanya laki-laki saja, 12 orang. Tahun berikutnya membawa 70 orang laki-laki dan 2 wanita. Wanita ikut membaiat Nabi. Dari 70 orang ini Nabi memilih 12 orang untuk menjadi wakil kaumnya masing-masing.
Supaya apa? Dalam bahasa komunikasi, gimana sih? Masa Nabi harus bertemu dengan 70 orang itu plus masing-masing anggota sukunya? Tidak mungkin. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, tinggal panggil yang 12. Sampaikan ini kepada kaummu. Sampaikan ini kepada kaummu. Itu adalah orang yang ngerti organisasi. Bahwa untuk pekerjaan besar tidak bisa dilakukan sendiri, mesti bersama orang lain. Perlu kerja sama, bukan kerja sendiri. Kerja sendiri itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Itu begitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan besar, ya, itu mesti bersama orang lain. Maka diperlukan kerja sama. Ta'awun. Nabi memilih wakil, memilih kafil dari masing-masing suku Aus dan Khazraj. Jamaah sekalian, ya. Wa qala lahumur rasul. Nabi berkata kepada 70 orang itu, kepada 12 orangnya, dari 12 orang yang mewakili kaumnya masing-masing, antum kufala'a ala qaumikum kakafalatil hawariyyin li Isa bin Maryam. Kamu semua itu menjadi wakil bagi kaum kalian masing-masing, seperti Hawariyin menjadi mewakili kaumnya Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam menghadapi Bani Israel yang banyak, ada yang munafik, ada yang benar-benar imannya kepada Nabi Isa, ada yang fasik, yang menjadi Yahudi, yang kafir. Maka Nabi Isa memilih 12 orang muridnya. Bahasa orang-orang Islam, murid, wakil-wakil daripada kaumnya masing-masing. Antum kufala ala qaumikum. Kamu semua yang 12 ini menjadi wakil daripada kaum kalian masing-masing. Seperti dulu Hawariyin, ya, di hadapan Nabi Isa mewakili kaumnya masing-masing. Nah, kita tahu kalau Bani Israel ada 12 suku. Wa ana kafilun ala qaumi. Sementara aku menjadi wakil daripada kaumku. Siapa kaumnya Nabi? Quraisy. Ya. Jadi apa? Siapa yang mewakili orang Quraisy membuat perjanjian dengan orang-orang Ansor, orang-orang yang baru? Nabi Muhammad. Karena apa? Orang-orang Quraisy yang sudah beriman, yang sudah muslim kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai pemimpinnya. Apa kata Nabi? Sami'na wa ta'na. Mereka beriman dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Muhajirin menyerahkan kekuasaan atas diri mereka, atas harta mereka, atas nyawa mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ana kafilun ala qaumi. Aku menjadi wakil daripada kaumku ketika buat perjanjian dengan orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor memilih 12 orang yang menjadi wakil mereka untuk bikin perjanjian dengan Nabi. Ini kan masih dalam rangka apa? Permulaan memberikan dukungan politik dalam bentuk baiat. Baiatun nisa, ya, yang disebut dalam surat Al-Mumtahanah. Baiatun nisa, baiat di mana disebutkan di situ, idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka, kalau datang kepadamu wanita-wanita mukmin, datang kepadamu mau mengucapkan baiat ya Muhammad, fabayyi'hunna, terimalah baiat mereka. Wastaghfir lahunna Allah, dan mohonlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Apa isi baiatnya? Alla yusyrikna billah wala yasrikna, tidak syirik, tidak mencuri, wala yaznin, tidak berzina, dan tidak melakukan perbuatan yang kemarin sudah dibahas, yakni apa? Tidak mengakui anak suaminya dari istri yang ke-1, ke-2 atau ke-3. Dibahas seperti itu dalam baiatun nisa. Jamaah sekalian, jadi ini permulaan dukungan politik dari kaum Ansar, Muhajir, Aus dan Khazraj kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad posisinya masih di Makkah, belum hijrah.
Para sahabat Nabi masih susah, masih tertindas, masih kesulitan, jamaah sekalian. Wan nuqaba'u minhum, wakil-wakil Aus dan Khazraj itu siapa saja? Sa'ad bin Ubadah, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Husaimah, Munzir bin Amr, Abdullah bin Rawahah, Al-Bara bin Ma'rur, Abul Hasim bin Tihan, Usaid bin Khudair, Abdullah bin Amru bin Haram, Ubadah bin Samit, dan Rafi' bin Malik. 12 sahabat Nabi dari kalangan Aus dan Khazraj. Mungkin kira-kira dari 12 ini yang sering kita dengar sahabat yang mana saja nih? Sa'ad bin Ubadah sering disebut dalam sirah. Ya. Abdullah bin Rawahah jelas dalam perang melawan tentara Romawi, ya, dia terbunuh di sana, syahid. Usaid bin Khudair, Ubadah bin Samit, ini nama-nama yang terkenal. Rafi' bin Malik, orang-orang yang terkenal. Sebenarnya jamaah sekalian, kalau kita belajar seperti ini, kisah-kisah sahabat, kita akan menghormati dan memuliakan mereka. Ya. Orang yang baca kisah-kisah sahabat insya Allah tidak akan tertipu oleh tipu daya Syiah, ya. Tidak akan tertipu oleh tipu daya Syiah yang membenci para sahabat. Kalau kita tahu siapa Sa'ad bin Ubadah, ini adalah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang luar biasa pengorbanannya untuk Islam, khususnya saat perang Badar pertama. Ketika perang Badar, Nabi memanggil kesiapan Ansor. Gimana Ansor? Kita mau perang mati-matian ini. Dulu kalian pernah berjanji. Sa'ad bin Ubadah maju. Ya Rasul, kami akan membelamu meskipun semua pemimpin kami mati, meskipun harta kami habis, meskipun wanita-wanita kami terbunuh. Itulah yang dimaksud dengan baiat. Baiat itu seperti itu. Ya, menyerahkan kekuasaan atas harta jiwa kita kepada orang yang kita ikuti. Maka dalam Islam baiat itu diberikan kepada para khalifah. Khalifah yang memerintah dengan Islam, khalifah yang menerapkan syariah Islam, khalifah yang dia itu tidak membuat persekutuan dengan musuh-musuh Allah. Ini jamaah sekalian. Jadi 12 sahabat ini adalah yang ditunjuk oleh Nabi menjadi wakil Ansar, mewakili kaumnya masing-masing, ya. Jamaah sekalian, falamma bay'un Nabiy sallallahu alaihi wasallam raja'u ila al-Madinah. Setelah mereka selesai membaiat Nabi, 72 orang ini, 70 laki-laki dan 2 wanita ini, raja'u ila al-Madinah. Mereka kemudian pulang ke Madinah. Wa kana qudumuhum fi Dzulhijjah. Perlu dipahami dengan baik, kedatangan mereka ke Mekah pada bulan Dzulhijjah. Membaiat Nabi di bulan Dzulhijjah. Dukungan politik orang-orang Ansar kepada Nabi di bulan Dzulhijjah. Ada apa sih dengan bulan Dzulhijjah tahun ini? Kan gitu kan? Dengan peperangan yang semakin heboh di Timur Tengah, yang imbasnya sudah sampai ke Indonesia. Saya ingin cerita sedikit. Ketika perang Syria, Irak, Syria, beberapa stasiun radio yang pro Syiah ada di Cibubur dan lain sebagainya mengatakan dalam siarannya bahwa perang Irak dan Syria adalah perang fitnah, bahwa yang disebut mujahidin, apakah namanya, itulah pemberontak, yakni buhot. Pemerintah Irak, pemerintah Syria adalah pemerintahan yang sah. Maka secara hukum fikih, para yang disebut mujahidin ini memberontak pemerintahan yang sah, mereka harus diperangi.
maka kita tidak boleh ikut serta dalam diskusi atau komentar-komentar tentang perang Irak dan Syria. Intinya apa? Dia membela kubu pemerintah yang diakui oleh PBB, pemerintah Bashar sama Nuri al-Maliki. Mujahidin dari berbagai kelompok disebut Buhut, pemberontak pemerintahan yang syah. Namun baru-baru ini dengan kejadian perang Yaman berubah sikap. Masih kelompok yang sama, para simpatisan Syiah sebenarnya mereka. Perang Yaman terjadi, mereka bikin heboh lagi di beberapa acara Maulid yang saya hadiri. Koalisi Arab Wahabi menyerang negeri para habaib. Itu begitu. Masya Allah, hebat banget kan? Koalisi Arab Wahabi menyerang negeri para habaib. Bahwa pemberontak Syiah Husi benar, pemerintah yang dikudeta salah karena didukung oleh Wahabi katanya. Allah, Masya Allah. Saya ingatkan pimpinan kelompok ini, di mana akal warasmu? Sebelum saya mengingatkan, ada seorang habib dari Nurul Habib menyampaikan ceramahnya. Dia baru pulang dari Yaman, belum lama. Dia jelaskan bahwa pemberontak itu adalah zindik, fasik. Pengikut Husi itu adalah imamiyah, pengikut doktrin Khamenei. Dan mereka itu melarang salat Jumat. Mereka itu adalah Rafidah, mukaffiru ashabi Rasulullah, mengkafirkan para sahabat Nabi. Akhirnya dalam acara Maulid tadi, pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga beda pendapat. Yang satu mendukung pemberontak, yang satu pemberontak itu salah, bahaya itu. Karena apa? Mencela dan mengkafirkan para sahabat Nabi. Akhirnya tinggal giliran saya katakan, di mana akal warasmu wahai orang-orang? Dulu ketika terjadi perlawanan terhadap Bashar Assad, kalian katakan mujahidin itu pemberontak. Saat terjadi perang Yaman, pemberontak itu kalian bela. Pemberontak itu apakah karena seide, semadzhab dengan keyakinan Syiah kalian bela? Di satu sisi pemberontak dicela, di sisi lain pemberontak yang sama, pemberontak berbeda, hanya beda agama. Nah, yang di Yaman kalian bela. Lalu kalian membuat isu bahwa negeri para habaib diserang oleh Wahabi. Jamaah sekalian, kita perlu cerdas dalam mengamati berbagai macam berita. Termasuk juga ada sebagian yang mengatakan, oh, perang Yaman itu adalah perang antara Inggris dan Amerika. Kan gitu kan? Di belakang Amerika bla bla bla, di belakang Inggris ini. Tapi dia sendiri hanya ikut seminar dan tidak pernah ikut dalam peperangan. Pintar berkomentar tetapi tidak pernah berbuat apa untuk kebaikan umat. Yang jelas terjadi di Yaman adalah sedang terjadi pertempuran bainal haqqi wal batil. Masjid-masjid pelaksanaan sholat Jumat dilarang oleh pemberontak. Sudah sewajarnya kaum muslimin di seluruh dunia menolak para pemberontak itu. Itu sikap politiknya semestinya. Bukannya malah, oh, perang Syria, perang fitnah, perang Yaman, perang fitnah, kita tidak bisa ikut-ikutan. Hai Habib, ya Habib, kita tidak boleh ikut komentar tentang perang Yaman, karena itu bisa memecah belah umat. Yang jelas umat sudah terpecah belah. Ada yang mendukung Syiah dan ada yang menolaknya. Sampai ketika sesi makan nasi kebuli, kita ngobrol-ngobrol dengan para pendukung tadi, pendukung Syiah. Sebenarnya Anda ini apa? Ya, Anda ini masih, saya nggak mau sebut nama kelompoknya. Anda sudah Syiah atau masih di kelompok tradisional ini? Saya masih di kelompok ini. Nah, kenapa Anda mati-matian bela Syiah? Saat perang Syria kalian membela pemerintah Syria, saat kisah Yaman kalian membela pemberontak. Di mana akal parasmu?
Hanya itu yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian. Ternyata propaganda kaum Syiah masuk dari maulid ke maulid. Namun alhamdulillah masih ada beberapa habaib yang memiliki kecerdasan, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjelaskan, ini bukan Wahabi melawan habaib, bukan. Ini adalah Syiah mukafir sahabah yang ingin ekspansi ke Yaman, mulai mendepak pengaruh-pengaruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun mazhabnya didepak semua oleh kaum Syiah ini. Dan alhamdulillah dengan adanya koalisi Arab ini membuat mereka terdesak dan terdesak. Meskipun kita belum tahu entah kapan peperangan akan berakhir. Namun bahwa Jais fil Yaman, Jais fil Syam, kita mesti bersama pasukan yang berada di Yaman dan di Syam. Bukan Jais minal Iraq, bukan Jais pasukan yang berasal dari Irak. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman akan ada api di Yaman, akan ada api di Syam, akan ada pasukan Yaman, akan ada pasukan di Syam, dan ada pasukan dari Irak. Jamaah sekalian, Faqama Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW tetap mukim di Mekah bulan Zulhijjah, Muharram dan Safar. Wa hajara ilal Madinah fi syahri Rabiul Awal. Baru hijrah pada bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Zulhijjah Nabi menerima dukungan politik dalam bentuk baiat Aqabah kedua dari Aus dan Khazraj. Nabi tetap tinggal di Mekah bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, 3 bulan persiapan, ya. Baru Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Namun setelah bulan Zulhijjah itu mulailah para sahabat Nabi, ya, konsolidasi. Dalam tempo 3 bulan itu Nabi sudah menyuruh, memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Jamaah sekalian, ya, artinya apa? Tidak serta-merta boleh, ya, akhirnya langsung berangkat begitu saja, tidak. Ada untuk memindahkan orang muhajirin, orang-orang Quraisy yang muslim dari Mekah ke Madinah yang perjalanannya susah, itu enggak cukup, yuk 1000 orang langsung berangkat pakai pesawat, enggak. Dulu itu perlu kehati-hatian, perlu bekal. Maka apa? 3 bulan dari permintaan diterimanya dukungan politik dari Aus dan Khazraj, baru Nabi hijrah. Ini jamaah sekalian, mauqiful kufar Quraisy. Lalu bagaimana sikap kafir Quraisy mendengar bahwa ternyata orang-orang Yathrib, Aus dan Khazraj mendukung Nabi, memberikan dukungan politik, memberikan kekuasaan penuh kepada Nabi. Janji, baru janji baiat, karena Nabi belum pindah ke Madinah. Waqad kanat Quraisy lamma balaghahumul Islam man aslama minal ansar ishtaddu ala man bi Makkah minal muslimin fa asabahum juhdan syadid. Jadi orang-orang Quraisy ketika mendengar bahwa orang-orang Ansar itu masuk Islam, maka mereka semakin keras sikapnya kepada muslimin yang ada di Mekah. Muslim yang ada di Mekah semakin ditekan dan ditekan. Apa kiranya sikap negara-negara di dunia ketika tahu ada warganya ikut dalam pertempuran di luar, kelabakan pemimpin negeri itu, lalu kemudian menekan rakyatnya sendiri dengan berbagai macam tuduhan, seperti yang terjadi di negeri kita. Kalau dulu Aus, Khazraj 70 laki-laki dan wanita, dan sekarang yang berhijrah ke negeri-negeri yang sedang bergolak pun tidak hanya kaum laki-laki, wanita, bahkan anak-anak, karena mereka mendapatkan serta harapan di sana yang tidak didapatkan di negeri asalnya. Mestinya para penguasa negeri memahami itu,
Kenapa mereka pergi dari negeriku? Oh, berarti karena negeriku itu kurang menarik bagi mereka. Bukannya malah kemudian dimarah-marahi, ditangkap-tangkapi. Sementara di negeri sendiri pun tidak mendapatkan keberkahan yang bagaimana mestinya. Jamaah sekalian, fa'amara Nabi SAW ashabahu bil hijrah ila al-Madinah. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Fa kharaju arsalan hatta lam yabqa ahad minal muslimin bi Makkah. Maka mereka pun keluar arsalan afwajan. Arsalan itu afwajan, berbondong-bondong, sehingga tidak tersisa seorang pun muslim di Makkah. Ma'ar Rasul, bersama Nabi. Illa Abu Bakar wa Ali bin Abi Thalib, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Fa innahuma aqama bi amrihi, keduanya tetap mukim di Mekah karena perintah Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yantadiru ayyudana lahu fil hijrah, sedangkan Nabi menunggu izin untuk hijrah. Sahabatnya sudah suruh hijrah, tapi Nabi belum mendapatkan wahyu perintah dari Allah untuk hijrah. Maka Nabi tetap tinggal di Mekah. Pemimpin yang luar biasa. Selamatkan dulu umatnya, suruh keluar dulu, dirinya sendiri menantang bahaya. Itulah pemimpin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan dulu rakyatnya, selamatkan dulu umatnya. Dia tinggal di Mekah menghadapi ancaman sendiri. Setelah semuanya pergi, selamat, baru beliau diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Jamaah sekalian, kata-kata hijrah di zaman sekarang, kata-kata hijrah itu sepertinya mengerikan untuk sebagian penguasa negeri. Sebagaimana dulu di zaman Belanda, kata-kata hijrah itu juga tidak disukai oleh kolonial Belanda. Ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto dalam tulisan-tulisannya mengajak orang untuk hijrah, Syarikat Dagang Islam Haji Samanhudi, Syarikat Islam telah dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, sering mengungkap kata-kata hijrah. Negeri yang tertindas, dihisap ekonominya oleh penjajah, kolonialisme tua menurut Cokro Aminoto, di mana semua kekayaan negeri dihisap dan semuanya dibawa kabur ke negeri Belanda, Nederland. Masyarakatnya bodoh. Maka Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang priayi, seorang pintar muslim, cucu daripada Kiai Haji Hasan Basori, kalau bahasa Jawanya Kasan Basari, tapi Hasan Basari, di mana leluhurnya dulu pun pengikut daripada Pangeran Diponegoro. Maka beliau mempopulerkan kata hijrah, termasuk murid-muridnya Kartosuwiryo, Semaun, sebelum jadi komunis, Soekarno juga mengenal kata hijrah. Harus hijrah dari negeri yang tertindas, yang dieksploitir politik dan ekonominya. Hijrahnya apa? Apakah pindah dari Jawa ke Sumatera? Tidak. Maka harus hijrah dari perasaan sebagai orang pribumi yang bodoh menjadi yang pinter. Dari yang nerima saja terhadap perlakuan Belanda, harus berani ngelawan. Dari yang menerima ide-ide kapitalisme, kembali kepada Quran dan hadis. Hijrah menurut Cokro Aminoto. Jamaah sekalian, bagaimana dengan kita sekarang? Kondisi negeri semakin awut-awutan, hukum gak jelas, macet di mana-mana, ya? Tidak ada kewibawaan penguasa. Namun kata-kata hijrah pun dibenci oleh penguasa, sebagaimana dulu Belanda membencinya. Dan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari negeri yang tidak membiarkan Islam berkembang, yang tidak ramah terhadap kaum muslimin di Mekah waktu itu. Nabi akhirnya mendapatkan dukungan politik di Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah, para sahabatnya disuruh
pindah. Jamaah sekalian, kalau kita mau hijrah kemana sekarang? Hijrah ke luar negeri, daerah konflik, atau hijrah ke barat yang juga sekarang fobia terhadap Islam, atau hijrah dari Jawa ke Sumatera, atau menyendiri di puncak gunung, di dalam gua? Hadapi keadaan ini dengan tetap berpegang teguh dengan agama Islam, menjadikan Islam sebagai segala-galanya, sebagai pedoman hidup, pedoman dalam berpikir, bersikap, berpolitik, pedoman ketika kita mendengar berita-berita tentang saudara muslim kita yang dicela-cela, sebagai pedoman ketika mendengar bahwa ada kelompok muslim begini, kelompok muslim begini. Dengar dulu, pedomannya adalah Al-Quran. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Namun sekarang banyak kaum muslimin yang tidak seperti itu. Jamaah sekalian, ya. Jadi di sini Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Madinah, namun Nabi tetap tinggal di Mekah sampai bulan Rabiul Awal baru Nabi berangkat. Nabi bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Saya tidak tahu orang-orang Syiah itu baca kisah ini apa tidak. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menemani Nabi hijrah di Gua Hira. Ali bin Abi Thalib bersama Nabi, bersama Abu Bakar. Ali tinggal di rumah Nabi. Kenapa hanya Ali yang mereka hormati? Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi hijrah. Apakah mereka punya konsep hijrah apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Maka orang-orang yang simpati terhadap Syiah, Allah yahdikum, semoga Allah memberimu hidayah, wa yahdihim. Jamaah sekalian, wa Islamul Ansar lahu sya'nun kabirun fi tarikhil Islam bal fi tarikhid dunya. Masuk Islamnya Ansar, masuk Islamnya Aus dan Khazraj ini memiliki peran yang besar, kedudukan yang besar dalam sejarah Islam, bahkan sejarah dunia. Kenapa? Sekian banyak suku-suku Arab, pemimpin-pemimpinnya diminta masuk Islam, diminta memberikan dukungan terhadap Islam. Yang baru lahir ini semuanya menolak. Hampir 13 tahun Nabi meminta dukungan para pemimpin Arab untuk menerima Islam, untuk memikul Islam, untuk membawa panji-panji Islam. Semuanya menolak. Sampailah dukungan terhadap Islam dan kekuasaan Islam diberikan oleh Aus dan Khazraj. Maka sejak itu sejarah Islam dimulai. Maka kalau kita bicara tentang sejarah Islam, kita mengenal yang namanya tahun Hijriyah. Selalu dari berapa Hijriyah? Kenapa penanggalan Islam dimulai dari hijrah? Dari hijrah Nabi, karena itulah awal Islam itu berkuasa. Itulah awal kekuasaan Islam itu didirikan. Awal ketika Islam itu dihargai, dihormati dan menggentarkan kaum musyrikin. Saat masih di Mekah, sebelum hijrah, orang-orang musyrik berani menghina, berani bahkan membunuh, mengejek. Namun setelah Nabi hijrah, setiap bentuk penghinaan terhadap Islam akan dihadapi dengan kekuatan. Setiap bentuk pelecehan terhadap kaum muslimin akan dihadapi dengan pasukan. Ketika di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya mampu berdakwah. Wa inna alaina al-balaghul mubin. Kami hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Tugas seorang nabi ketika dia tidak memiliki kekuasaan hanyalah menyampaikan. Namun dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, didirikannya satu kekuasaan Islam, politik Islam, pemerintahan Islam, maka sejak saat itu peran Nabi bukan hanya sebagai Nabi, namun juga sebagai seorang Raisud Daulah, kepala negara, kepala pemerintah. Di tangan Nabi ada wahyu minallah, Al-Quran, dan di tangan Nabi ada
saif. Saif, ada pedang. Saif di zaman dahulu, pedang itulah simbol kekuatan. Innamal quwwah ar-ramh. Saif, kekuatan itu ada pada panah, kekuatan itu ada pada pedang, kekuatan itu ada pada angkatan bersenjata. Saat Nabi di Madinah tidak ada angkatan bersenjata. Banyak orang-orang yang jawara hebat, namun mereka tidak bisa menghadapi angkatan bersenjata Quraisy sendirian. Namun saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menjadi seorang Nabi Allah dan Nabi menjadi seorang Raisud Daulah. Semua orang-orang yang memiliki kemampuan militer dihimpun dalam satu kekuatan yang dinamakan Jaisun Islamiyun, tentara Islam. Menggetarkan. Bahkan sampai akhir-akhir abad ini dikatakan Jaisul Islami la yughlab. Tentara Islam itu tidak bisa dikalahkan. Adakah sekarang tentara Islam? Sudah ada. Namun kalau tentara Arab, tentara Yaman, tentara Irak, kaum kafir tidak takut. Tentara negeri kita yang latih mereka. Mereka senjata dari mereka beli, pesawat dari mereka beli. Musuh-musuh kaum muslimin tidak takut kepada tentara-tentara yang memiliki embel-embel tanpa dinul Islam. Kalau Jaisul Islam la yughlab, tentara Islam tidak akan bisa dikalahkan. Dan Nabi Muhammad SAW menghimpun kekuatan bersenjatanya di Madinah. Maka dakwah Islam berkembang. Yang menghalang dakwah Islam akan berhadapan dengan angkatan bersenjata Nabi. Jaisul Islam waktu itu minal muhajirin wal ansar. Maka masuk Islamnya orang-orang Ansar kedudukannya sangat besar dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Kenapa disebut sejarah dunia? Karena dunia berubah setelah itu. Dunia berubah setelah itu. Nabi hijrah ke Madinah. Tidak lama setelah itu terjadi perang Badar. Tidak lama setelah itu Nabi mengirimkan surat-surat kenegaraan ke Mesir, ke Bizantium, ke Persia, ke Bahrain, ke semua negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab. Bizantium mendapatkan surat dari Nabi, Hercules menerima surat dari Nabi, sebuah tantangan, aslimu taslam, masuk Islamlah kau, dijelaskan tentang agama Islam, kamu akan selamat. Kirim surat kepada Raja Mesir. Raja Mesir dijelaskan tentang Allah, tentang Nabi Isa, tentang nubuah Nabi akhir zaman. Raja Mesir tidak menerima Islam, tetapi tidak mau menentang, mengirimkan hadiah ke Madinah. Hercules tidak menentang rajanya, tetapi panglimanya surat Nabi ini ditantang. Kisra, surat Nabi itu disobek-sobek. Maka Nabi mengatakan Persia dan kerajaan Persia akan hancur, robek-robek. Sejarah peradaban dunia berubah dengan masuk Islamnya Ansar. Dukungan politik dari Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad dalam bentuk baiat Aqabah pertama dan kedua merubah Jazirah Arab dan merubah dunia setelah itu. Karena dalam tempo 10 tahun, 12 tahun, tidak sampai 20 tahun, Armenia jatuh, Mesir jatuh, Bizantium jatuh, Persia hancur. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, mulai tahun 13 Hijriah, tidak sampai 4 tahun dari Nabi wafat, Persia sudah takut di tangan kaum muslim. Bizantium sudah, Mesir sudah, dunia berubah. Jaisul Islam la yughlab. Jamaah sekalian, sejarah ini mesti kita pahami. Maka kalau kita ingin melihat peradaban dunia berubah sekarang ini, maka harus ada Jaisul Islam yang mudah-mudahan semakin membesar kekuatannya. Jaisul Islam yang mereka membaiat seorang amir, seorang khalifah, sebagaimana dulu membaiat Nabi Muhammad SAW.
dan sepertinya peradaban dunia pun sedang menuju ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, laqad balagha ihtihadu Quraisy lil muslimin annahum adkarruhum ila al-hijrah. Kadang sikap keras, ya, beringasnya Quraisy terhadap kaum muslimin memaksa kaum muslim harus keluar Mekah. Sebagian ila Habasyah. Summa man baqiya ma'a Rasulillah ila Madinah. Yang tersisa hijrah ke Madinah. Sikap fobinya Quraisy sekarang ditiru oleh orang-orang Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, yang membuat muslim di sana hijrah dari sana ke negeri-negeri yang menerima mereka dan bisa menerapkan Islam di sana. Dan setelah hijrah, mereka takut kalau nanti kekuatan orang-orang yang hijrah ini semakin besar, lalu membalas kekejaman mereka. Dunia sedang berubah dan berubah. Sebagaimana dulu di awal dakwah Islam, ketika Nabi menerima dukungan politik dari kaum Aus dan Khazraj. Jamaah sekalian, walamma alimat Quraisy tataba' ashabi Rasulullah sallam bila hijrah akhiran ila Madinah, ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa berturut-turut sahabat Nabi hijrah ke Madinah, waqad sara lahu syi'ah wa ansara min ghairihim, dan akhirnya bahwa para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sudah memiliki penolong, memiliki syiah, memiliki kelompok yang menolongnya selain orang-orang Quraisy. Wa annahu ajma'a 'ala lahaq bihim, dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi juga ingin hijrah ke Madinah karena yang hijrah dulu adalah para sahabatnya. Fatasyawaru fima yasna'una min amrihi fastama'u fi darin nadwa wa hiya dar Qusay bin Kilab. Mereka akhirnya buat musyawarah, apa yang mau kita lakukan kepada Muhammad. Mereka kumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa ini dulu dibangun oleh Qusay bin Kilab, kakeknya Nabi sebelum Muthalib. Disinilah Qusay bin Kilab membuat rumahnya, depan rumahnya sebagai tempat untuk musyawarah menyelesaikan urusan-urusan orang Mekah. Ini ada problem bagi orang Mekah. Muhammad telah mendapatkan dukungan politik dari kaum yang ahli berperang, Ansar, Aus dan Khazraj, dan sahabatnya sudah pindah ke Madinah. Muhammad masih tinggal. Apa yang mau kita lakukan kepada Muhammad? Tasyawaru fi habsi atau ikhrajihi anhum. Mereka sepakat dalam musyawarah apakah Muhammad ditahan tetap di Mekah atau diusir saja, jangan ke Madinah. Pernah ada usulan, udah Muhammad itu dibuang saja ke Bahrain, buang saja kemana, tapi jangan sampai dia sampai ke Madinah, atau tetap nggak boleh pergi dari Mekah. Namun ittafaqu ala ayatakhayyaru min kulli qabilah minhum, mereka sepakat memilih dari setiap kabilah fata syaban jildan, pemuda yang kuat, yang pintar berkelahi, fayaqtulunahu jami'an, lalu mereka semua 40 pemuda ini dari masing-masing suku membunuh Nabi bareng-bareng, menusukkan pedangnya bareng-bareng. Fayatafarraqu damuhu fil qabail, maka darahnya Nabi nanti akan berpencar ke semua kabilah-kabilah tadi. Wala yaqdiru banu Abdul Manaf ala harbihim, maka Bani Abdul Manaf tidak akan mungkin menuntut balas kepada 40 kabilah ini. Begitu jamaah sekalian. Karena dalam tradisi Arab, dalam Islam juga, kalau 10 orang membunuh, 10 orang ini juga dituntut bunuh, qisas atau dia. 10 orang membunuh sengaja satu orang, keluarganya menuntut qisas dan tidak memaafkan, maka 10 orang ini masing-masing membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban. Begitu fatwa Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Dan orang-orang Quraisy tahu, supaya Bani Abdul Manaf tidak bisa menuntut balas terhadap 40 kabilah ini, paling juga kalau dia minta diat kita kasih berapa sih, masing-masing kabilah kasih 100 ekor unta kecil. Ternyata jamaah sekalian, taktiknya Abu Jahal dan kawan-kawan pun dipakai sekarang dalam memerangi kaum muslimin di Irak, di Syam dan lain sebagainya. Ya, ternyata sikap politik
Ya, strategi politik, strategi membangun peradaban itu hanya pengulangan sejarah saja. Maka siapa yang memahami sejarah peradaban Islam, dia akan mampu membangun kembali peradaban Islam ini yang insya Allah dalam waktu dekat akan semakin bersinar dan bersinar. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.